Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksal Febian dengan NPM 1012-1091 dari kelas C5 Manajemen. Akan menjelaskan materi tentang Ma'rifatullah. Tafakur dan muhasabah. Tafakur dari Quran Surat Al-Mulk ayat 10 yang berarti, dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Mengenai Ma'rifatullah, ada 4 materi yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, Ahmiyatu Ma'rifatullah, yang kedua, At-Tariqu ila Ma'rifatullah, yang ketiga, Al-Manawi fi Ma'rifatullah, dan yang keempat, Al-Adillah ala wujudillah. Materi yang pertama yaitu Ahmiyatu Ma'rifatullah, atau pentingnya mengenal Allah. Kepentingan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Kedua, dalil nakli. Jika manusia merenungkan apa yang terdapat dalam semesta, pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem semesta tidak terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang maha mengatur dan maha menjaga atas hal ini. Dialah Allah yang berfirman pada Quran Surat Al-Imran ayat 109. Dalil akli, akal atau logika. Dalil akli akan semakin terbukti kebenarannya dengan dalil ini. Dapat diperoleh dengan ayat-ayat kauniyah atau alam semesta. Oleh karena itu, Allah mendorong kita untuk memperhatikan dan memikirkan alam semesta yang luas ini. Quran Surat Al-Imran ayat 190. Lalu dalil fitri, yang berarti fitrah atau naluri. Penciptaan manusia di atas fitrah atau naluri untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia menjaga dan mengikuti fitrahnya dengan benar, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka yang maha menciptakan alam beserta isinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Ma'rifatullah akan menumbuhkan at-sinar, yang berarti buah atau hasil atau pengaruh di dalam jiwa, yang menimbulkan meningkatnya iman dan takwa. Yang pertama, at-tuma'ninah, yang berarti ketenangan. Al-amnu, rasa aman. Al-hurriyah, kemerdekaan. Al-barakat, keberkahan. Al-hayatut thayyibah, kehidupan yang baik. Dukhulul jannah, dimasukkan ke dalam surga. Dan mardatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, At-Tariqu ila Ma'rifatullah, yang berarti cara menuju Ma'rifatullah, jalan menuju Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menampilkan wujud zat yang maha hebat di hadapan makhluknya secara langsung dan dapat dilihat seperti kita melihat sesama makhluk. Makhluk-makhluk yang menjadi tanda kebesaran dan keagungan Allah inilah yang didasarkan dalam Al-Quran agar menjadi bahan berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ayat qauliyah. Ayat qauliyah adalah ayat yang berasal dari ucapan yang bersumber dari firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Lalu ayat kauniyah. Ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran atau ayat-ayat Allah yang ada di alam raya. Takdir Allah ini memegang peran kunci dalam menentukan keselamatan di dunia. Lalu melalui metode Islam, dengan nakli dan akal manusia mampu berpikir dan memilih antara yang benar dan salah. Tasdik
membenarkan, hasil dari berpikir dan meneliti secara terus-menerus menurut pedoman yang sewajarnya, akan mencetuskan rasa kebenaran, kehebatan, dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, menghasilkan iman, pengenalan Allah Subhanahu wa taala lewat metode Islam, dan menghasilkan keimanan. Lalu yang terakhir, melalui metode selain Islam. Ada dugaan dan hawa nafsu, ragu-ragu, dan berakibat kufur. Ma'rifatullah yang ketiga yaitu al-manawi fi ma'rifatullah, atau penghalang mengenal Allah. Sifat-sifat yang menghambat pengenalan terhadap Allah, itu sifat yang berasal dari penyakit syahwat. Yang pertama fasik, sombong, zalim, dusta, dan banyak dosa. Akan dimurkai, diobati dengan mujahadah. Lalu sifat yang berasal dari penyakit subhat, ada jahil, ragu-ragu, menyimpang, dan lalai. Berakibat sesat, diobati dengan ilmu. Lalu obat penawar penyakit internal yaitu sholat, zakat, infak, sedekah, saum, ibadah haji, tilawah Al-Quran, zikir, tafakur, mengingat kematian, serta pendek angan-angan. Materi yang keempat dari Ma'rifatullah yaitu al-adillah ala wujudillah, atau bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Eksistensi adalah bagaimana mendalami pengertian akan keberadaan Allah sendiri. Eksistensi Allah Ta'ala diantaranya dikuatkan oleh dalil-dalil. Yang pertama ad-dalilul fitri atau dalil fitrah, lalu ad-dalilul hissi, dalil yang dapat diindra, ada ad-dalilul akli, dalil akal, dalil nakli, dan dalil sejarah. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya termasuk kewajiban terbesar secara akal dan nakli adalah mengenal keagungan Sang Maha Pencipta yang keesaannya diakui oleh alam semesta. Dalam upaya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan, maka dibutuhkan hati yang bersih dan jiwa yang suci. Cara untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yaitu doa, menjauhi perbuatan maksiat, merenungi penciptaan Allah Subhanahu wa taala, mentakaburi kitabnya, serta memahami maknanya. Lalu yang terakhir, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tauhid menjadi dasar pedoman dalam ajaran Islam. Ilmu ialah yang akan membantu manusia menetapkan akidah-akidah keagamaan melalui adil atau aturan yang jelas. Quran Surat Al-Anbiya ayat 92. Sekian materi yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.